ini udah jinak. Jadi tuh, lihat posisinya, lihat posisinya, lihat. Tuh, soalnya dia udah jinak, posisinya nggak bakal nyerang. Selamat datang kembali di channel saya, channel adventure, petualangan. Kita selalu membahas berbagai hal yang berhubungan dengan petualangan dan hari ini saya mau klarifikasi dulu nih. Sebelum ke konten intinya, saya mau klarifikasi dulu tentang status ular Molurus python yang saya review kemarin di video sebelumnya. Di video sini nih ada ya, kalian bisa cek dulu videonya, lihat dulu. Ada beberapa kesalahan yang sebetulnya bisa disebut fatal kalau misalkan teman-teman memahaminya salah gitu, karena emang saya juga ngucapinnya salah, penyampaian penyampaian saya salah gitu. Jadi kemarin ada salah satu sahabat saya yang ngingetin bahwa di situ ada yang salah. Dia anak kedokteran IPB, kedokteran hewan maksud saya. Ini kita langsung lihat aja salahnya di mana. Nah, koreksian yang pertama itu tentang kata langka dan dilindungi. Sebenarnya kata langka dan dilindungi itu berbeda, guys. Jadi kalau misalkan langka itu dia populasi di alam, si ular ini, Molurus python ini, populasi di alamnya udah sulit untuk ditemui, sulit sekali untuk ditemui. Nah, tapi nyatanya kita masih beberapa kali bisa menemukan ular Molurus python ini atau sanca bodo di beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa Barat bagian selatan ya, seperti Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan beberapa daerah sekitaran selatan lah. Nah, perbedaannya dengan status dilindungi itu ya kembali lagi berbeda dengan kata langka gitu. Kalau misalkan dilindungi, mereka emang dilindungi gitu, maksudnya ya haram lah gitu, dilarang lah gitu. Ada hukumannya, ada pasalnya yang saya sampaikan di video sebelumnya tentang penangkapan ular ini. Kenapa? Karena emang ular ini banyak diburu sama oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk dijual, untuk dikuliti, lalu dibuat jadi sepatu, tas, sabuk, atau ya apapun itulah. Yang jelas itu merusak ekosistem yang pertama, terus juga menyiksa hewan, dan intinya nggak boleh lah kita seperti itu gitu. Toh mereka pun sesama makhluk hidup, meskipun dalam paradigma masyarakat terhadap ular itu jahat, tapi tidak gitu dalam kenyataannya. Sebenarnya ular itu tidak akan menyerang ketika sebenarnya ular itu tidak akan menyerang kalau kita tidak mengganggunya gitu, teman-teman. Terus permasalahan yang kedua, bukan permasalahan sih, apa ya, ya koreksian yang kedua tentang ini undang-undang. Nah, undang-undang yang saya cantumkan di sana itu ternyata sudah terlalu tua, udah terlalu lama gitu. Nah, ini yang paling baru dikasih sama teman saya itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.20 garing Men LHK garing Setjen
garing pung titik 1 garing 6 garing 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Nah, bisa teman-teman cek nanti, silahkan, tentang undang-undangnya seperti apa. Yang jelas itu informasi yang realnya ya, yang di video sebelumnya itu terdapat beberapa kesalahan dan saya minta maaf. Oke. Kita lanjut aja ke konten berikutnya, yaitu bagaimana cara menjinakkan ular. Nah, tapi kayak ada yang lupa. Apanya? Lupa. Nih. Oh, intro. Saya mau ngenalin ke teman-teman semua, mau ngasih tahu gimana caranya menjinakkan ular baru kita pelihara. Ini pertama, dari mana dulu ularnya kita ambil. Kalau misalkan kita ngambil ular dari alam yang kira-kira ukurannya 1 meter lebih, itu udah susah karena sifat alaminya udah kuat. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil dari alam, biasanya bagus. Nah, itu yang ukurannya kurang dari 1 meter masih bisa kita jinakin. Tapi kalau yang lebih itu udah susah, yang lebih dari 1 meter. Nah, cara jinakinnya saya kasih tahu dulu di sini. Bisa mendekat. Nah, kalau ini bukan retik ya, ini teman-teman semua udah tahu namanya mau lurus. Oh, dia udah mulai lari aja tuh. Tuh. Udah kabur aja. Kayaknya agak kepanasan. Pokoknya kalau ular itu dia akan nyerang kalau misalkan kita ambil dari kandang. Kayak tadi gitu. Kalau yang liar, karena ini udah jinak, jadi tuh. Lihat posisinya. Lihat posisinya. Tuh. Soalnya dia udah jinak, posisinya nggak bakal nyerang. Tapi kalau misalkan nyerang, nah kita harus waspada. Caranya kayak gini, misalkan dia mau nyerang, kita tahan, awasi kepalanya, baru ambil. Kayak gitu. Nah, kuncinya ular itu biar jinak harus sering dihandle, atau kita ya kayak gini, mainin pakai tangan. Kita ambil kayak tadi, terus bikin posisinya nyaman dulu. Gimana caranya si ular ini nyaman sama kita? Karena baby python itu mau reticulatus, mau morus, mereka lebih mudah beradaptasi ketika masih kecil seperti ini. Kalau misalkan udah besar, karena naluri dan insting liarnya udah mulai tumbuh, jadi sulit buat beradaptasinya. Dia udah terbawa sama insting alam liarnya. Kalau masih kayak gini, kita lebih mudah buat menjinakkannya. Atau sebenarnya bukan jinak sih, tapi lebih beradaptasi sama lingkungan barunya, yaitu rumah kita, kandang dia, dan tubuh kita sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita bikin nyaman si ular ini sama kita, tapi tetap harus hati-hati. Yang namanya ular itu adalah makhluk liar. Nah, otomatis
si insting liarnya juga dia masih ada kayak gitu. Nah, yang kedua adalah tips dari saya itu memandikan ular supaya si ular ini bisa lebih tenang, dan kalau dia sudah lebih tenang maka dia akan lebih mudah untuk kita handling atau lebih mudah buat dia menjadi ular yang jinak gitu. Nah, pertama cara memandikannya itu ya, kita isi ember dulu, isi ember dengan air ya. Terus nah kayak gini tuh, dia akan merasa lebih tenang. Tuh. Ini aja usap-usap badannya kalau misalkan ada yang kotor atau gimana. Kalau bisa ada sabun yang khusus buat ular, saya juga belum pernah nyoba, tapi itu kayaknya lebih baik gitu buat si ularnya. Nah, selesai dimandiin langsung keringin, tapi pakai kain yang halus, yang pokoknya yang tidak merusak si kulitnya. Saya pakai anduk ini anduk bekas saya, tapi masih bagus, masih bisa dipakai. Pelan-pelan aja. Nah, biasanya saya biarin dulu, habis mandi itu dibiarin dulu di bawah, dilepas dulu, nanti kita ambil lagi baru masukin kandang. Cuma karena ini udah terlalu siang, kita langsung masukin aja ke kandangnya kayak gitu. Mungkin itu aja dulu buat cara menjinakkannya. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya.